Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Elda Ferdiana Sari dengan NIM 17050974006 S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan minggu lalu mengenai jaringan multiple access. Untuk minggu lalu, saya menjelaskan mengenai jaringan multiple access berupa TDMA dan FDMA. Kali ini saya akan melanjutkan lagi untuk pembahasan jaringan multiple access, yaitu CDMA atau Code Diffusion Multiple Access. Jadi CDMA ini lebih fokus pada jaringan yang menggunakan kode-kode. Untuk yang FDMA, pembahasan minggu lalu, yaitu lebih memfokuskan pada frekuensi. Untuk TDMA itu lebih memfokuskan pada time atau waktu. Nah, ini berupa model untuk CDMA. Jadi, CDMA ini merupakan temuan yang lebih baru dibandingkan dengan FDMA dan TDMA. Teknik CDMA ini berawal pada tahun 1949 ketika Claude Simon dan Robert Peirce yang banyak jasanya untuk kemajuan teknologi telekomunikasi saat ini, atau menyampaikan ide dasar CDMA. Nah, teknik ini itu merupakan temuan yang sangat brilian karena kanal satu dengan lainnya tidak dibedakan dari frekuensi atau FDMA dan waktu TDMA yang secara awam lebih mudah dipahami, melainkan dengan perbedaan kode-kode. Jadi, pada CDMA ini, seluruh pelanggan menggunakan frekuensi yang sama pada waktu yang sama. Jadi, pada CDMA ini tidak dibedakan oleh frekuensi dan juga tidak dibedakan oleh waktu. Jadi, meskipun frekuensinya yang sama atau waktu yang sama, bisa digunakan. Nah, untuk menjadi pembeda yaitu melainkan menggunakan kode-kode tertentu. Pada CDMA, penyebaran sinyal diperoleh akibat proses perkalian data input atau yang mempunyai waktu perubahan lambat dengan kode PN yang mempunyai waktu perubahan cepat. Nah, sifat CDMA sendiri itu kemampuannya untuk tahan terhadap jamming atau penutupan oleh sinyal yang lebih kuat pada pita frekuensi yang sempit. Hal ini terjadi karena jamming pada pita frekuensi sempit itu tidak akan mengganggu sinyal-sinyal CDMA yang tersebar di pita frekuensi lain. Karena pada dasarnya CDMA ini lebih mengutamakan atau menggunakan kode-kode yang telah diberikan. Jadi untuk frekuensi yang sama atau waktu yang sama itu tidak akan mempengaruhi sinyal-sinyal CDMA. Nah, untuk CDMA dapat dikombinasikan dengan teknik lain untuk menjadikan teknik hybrid semacam FCDMA yang merupakan kombinasi dari FDMA dan CDMA. Lalu ada juga TJDMA yang merupakan kombinasi dari TDMA dan CDMA. Juga ada DSFHMA yang merupakan kombinasi dari CDMA atau DSSS dengan FHMA. Nah, dalam perkembangan teknologi saat ini, telepon seluler terutama yang berkaitan dengan generasi ketiga atau biasanya disebut dengan 3G, CDMA menjadi teknologi pilihan di masa depan. Dan CDMA ini juga mengacu pada sistem telepon seluler digital yang menggunakan skema akses secara bersama ini, seperti yang diprakarsai oleh Qualcomm. Untuk teknologi CDMA sendiri memiliki berbagai keuntungan jika diaplikasikan dalam sistem seluler. Keuntungannya itu antara lain, yang pertama, hanya membutuhkan satu saja frekuensi yang dibutuhkan untuk beberapa sektor atau sel. Jadi, hanya membutuhkan satu frekuensi, meskipun ada beberapa sektor atau sel yang banyak. Lalu yang kedua, tidak membutuhkan equalizer untuk mengatasi gangguan spektrum sinyal. Yang ketiga, dapat bergabung dengan metode akses lainnya. Jadi tidak membutuhkan penghitung atau guard time untuk melihat tentang waktu dan penjaga pita atau guard band untuk menjaga intervensi antar kanal. Lalu yang keempat, tidak membutuhkan alokasi dan pengelolaan frekuensi. Yang kelima, memiliki kapasitas yang halus untuk membatasi para pengguna akses. Yang keenam, memiliki proteksi diri dari proses penyadapan.
Di sini ada beberapa fitur CDMA. Yang pertama, sinyal pesan pita sempit atau narrowband akan digandakan dengan penyebaran sinyal pita lebar atau wideband atau pseudonymous code. Yang kedua, setiap user mempunyai pseudonymous atau PN kode sendiri-sendiri. Lalu yang ketiga, ada soft capacity limit. Jadi performansi sistem akan berubah untuk semua pengguna, begitu nomor pengguna meningkat. Yang keempat, ada near far problem atau masalah dekat jauh. Yang kelima, ada interference terbatas. Kontrol daya sangat diperlukan. Lebar bandwidth menimbulkan keanekaragaman sehingga menggunakan rack receiver. Yang keenam, akan membutuhkan semua komputer yang pernah dibuat oleh manusia di atas bumi untuk memecahkan kode dari 1,5 percakapan dalam sistem CDMA. Nah, untuk cara kerja CDMA itu yang pertama, CDMA pastinya menggunakan kode-kode tertentu yang unik untuk mengatur setiap panggilan yang berlangsung. Kode unik ini juga akan mengeliminir kemungkinan terjadinya komunikasi silang atau bocor. Yang kedua, CDMA tidak menggunakan satuan waktu seperti layaknya GSM atau TDMA. Ini menjadikan CDMA memiliki kapasitas jaringan yang lebih besar dibandingkan dengan jaringan GSM. Ada namunnya nih, hal ini tidak berarti jaringan CDMA akan lebih baik daripada jaringan GSM karena tetap ada batasan-batasan tertentu untuk kapasitas jaringan yang dimiliki oleh CDMA. Lalu yang ketiga, seperti jaringan GSM, analogi yang sederhana untuk memudahkan Anda memahami prinsip kerja jaringan CDMA. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai OFDMA atau Orthogonal Frequency Differentiation Multiple Access. Nah, ini gambaran dari OFDMA. Nah, untuk OFDMA sendiri itu teknologi tambahan terbaru untuk sistem seluler. Ini menyediakan teknik akses ganda berdasarkan OFDM atau Orthogonal Frequency Differentiation Multiplexing. Lalu yang kedua, dapat dilihat bahwa bandwidth dipecah menjadi unit yang lebih kecil yang dikenal sebagai subcarrier. Ini dikelompokkan bersama dan dialokasikan sebagai sumber daya ke perangkat. Juga dapat dilihat bahwa suatu perangkat dapat mengalokasikan sumber daya baik time dan frekuensi domain secara bersama-sama. Nah, ini merupakan difference analog TDMA dan FDMA. Jadi, untuk ini merupakan analogi atau gambaran sinyalnya. Nah, ini merupakan analog sinyal yang merupakan frekuensi. Jadi ini gambarannya. Untuk gambarnya panjang ke sana. Nah, lalu di sini ada digital FDMA dan digital TDMA. Jadi dilihat ini ada perumpamaan warna pink dan biru. Nah, untuk pink sendiri ini seperti analog sinyal yaitu perumpamaan frekuensi. Jadi jika digital FDMA ini lebih ke frekuensinya. Nah, jadi seperti ini gambarannya ke sana. Nah, ini frekuensi, lalu ini time-nya. Jadi antara frekuensi dengan time saling berjalan beriringan. Lalu untuk digital DMA, nah ini frekuensi dengan time itu terpisah. Jadi ada frekuensi, time, frekuensi, time, frekuensi, time. Jadi tidak sama dengan yang FDMA. Nah, di sini ada difference TDMA, FDMA, dan CDMA. Memang gambarannya seperti kue lapis pada umumnya, biar memudahkan untuk penglihat. Jadi ini adalah FDMA. Jadi seperti ini modelnya, tumpuk seperti ini, lebih ke arah sini. Nah, untuk CDMA ini bertumpuk ya. Jadi tumpukannya kayak gini. Jadi setiap sinyal yang diberikan antara FDMA, TDMA, CDMA itu memiliki model yang akan atau metode yang
yang akan dipancarkan. Nah, ini berupa contoh bagi user antar FDMA, TDMA, dan CDMA. Untuk FDMA seperti ini gambaran usernya, lalu TDMA juga, dan ini CDMA. Nah, ini juga ada 3 model perumpamaan yang merupakan FDMA, TDMA, CDMA. Nah, ini untuk FDMA seperti ini gambarannya, lalu TDMA berupa garis tegak lurus. Nah, untuk CDMA berupa tumpukan-tumpukan lapisan. Ini. Lanjut lagi, di sini ada difference TDMA, FDMA, CDMA, dan OFDMA. Nah, tadi kan FDMA seperti yang gambar sebelumnya, ini seperti ini, lalu TDMA. Untuk CDMA juga seperti tumpukan-tumpukan. Nah, untuk OFDMA ini berupa seperti ibaratnya berantakan, bukan berantakan, jadi acak ya, acak. Jadi ini antara frekuensi, time, dan kode-kodenya itu diacak. Ini model FOFDMA. Jadi antar sinyal dibedakan untuk model pancaran sinyalnya. Itu saja pembahasan singkat kali ini mengenai CDMA dan OSDMA. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai berjumpa pembahasan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.